Om Swastiastu, selamat siang dan kita berjumpa kembali dalam podcast anak-anak SMK Pratama Widya Mandala. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mengapa saya katakan tamu istimewa? Karena beliau-beliau ini nanti akan memberikan semacam pembinaan pada sekolah kita. Semoga harapan kita ke depan nanti adalah menjadi sekolah yang digemari oleh masyarakat, dicintai oleh anak-anak. Untuk itu kami mengundang pengawas dari Dinas Provinsi Bali dan didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Baik, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, kami ucapkan selamat datang di SMK Pratama Widya Mandala. Mungkin kami bisa mengganggu Bapak sebentar. Kita ajak berbincang-bincang santai terkait dengan progres sekolah kami ke depan dan selanjutnya. Dan Kepala Sekolah juga kami ucapkan terima kasih. Untuk itu kami persilakan memperkenalkan diri dulu dari yang paling kiri. Silakan Bapak. Oke, Om Swastiastu. Dalam hal ini yang perkenalkan diri, nama Rayat Biasa, pengawas sekolah Primatia Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Saya bertugas mendampingi sekolah-sekolah di Provinsi Bali, terutama di tingkat SMK. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bapak, silakan. Om Swastiastu, terima kasih pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya memperkenalkan diri, nama Imade Adanu, asal dari Bali, terutama ini ditugaskan mendampingi SMK Prawima itu sejak teman-teman pengawas baru bergabung ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali di bulan Maret tahun 2024. Dan saya sangat berterima kasih karena sudah diberi kesempatan membersamai SMK Prawima ini. Bapak mungkin tidak asing lagi anak-anakku semuanya. Ini Bapak Kepala Sekolah dan juga tidak asing lagi. Baik, kita akan mengacu dulu pertanyaan kami yang pertama untuk Bapak berdua dulu, terutama Pak Made Atano dulu. Bapak kan sebagai pengawas di tingkat provinsi, sudah barang tentu Bapak banyak sudah makan asam garam bagaimana kemajuan daripada sekolah-sekolah lain. Itu kami ingin tahu sesungguhnya tugas pokok dan fungsi Bapak berdua datang-datang ke sekolah-sekolah, tidak harus sekolah kami loh Pak, mungkin sekolah-sekolah lain. Kira-kira apa tugas pokok dan fungsi Bapak? Terima kasih Bapak. Mungkin nanti penjelasan saya ini bisa ditambahkan oleh rekan kami, Pak Wayan, mudah-mudahan. Tapi yang sampaikan ini tidak jauh menyimpang, memang jauh dari apa yang diharapkan. Tadi kami coba untuk menjawab bahwa dengan adanya kurikulum merdeka, tentu peran dan tugas pokok kami sebagai pengawas ada perubahan yang dulunya kami sebagai penentu untuk beberapa kegiatan yang ada di satuan pendidikan, tapi di kurikulum merdeka ini paradigma kami berubah. Tugas kami untuk di satuan pendidikan itu adalah membersamai atau mendampingi satuan pendidikan untuk menuju ke suatu sekolah yang dicita-citakan. Dengan demikian, bahwa akan ada beberapa prinsip yang akan kami lakukan di dalam melakukan pendampingan ini, yaitu kami harus berlaku profesional. Yang kedua, tindakan yang kami lakukan di dalam pendampingan itu harus terencana dan strategis. Kemudian prinsip yang ketiga adalah bertahap dan mandiri. Kemudian prinsip berikutnya adalah pendampingannya harus bersifat kolaboratif. Prinsip yang berikutnya adalah asimetris. Dan yang keenam
itu prinsip kesetaraan, dan yang terakhir yang ketujuh adalah berbasis evaluasi. Nah, begitu saya mendapat penugasan di Prawima ini, tentu sebelum saya ke sini itu saya bertanya dulu kepada rekan kami, yaitu pengawas sebelumnya, yang dalam hal ini sebelum saya juga ke sini adalah didampingi oleh rekan kami Pak Gusti Bawuswaria, sehingga pada saat pertama kali kami memperkenalkan diri untuk datang selanjutnya membersamai SMK Prawima, kami bersama-sama Pak Gusti Bawuswaria, sehingga apa yang telah beliau dapatkan sebelumnya itu diinformasikan ke saya, sehingga untuk pendampingan selanjutnya kami lebih memudahkan untuk membersamai atau mengantarkan SMK Prawima ini menuju ke cita-cita yang diharapkan. Dan syukur bahwa selama kurang lebih 8 bulan kami mendampingi SMK Prawima, tentu dari saya banyak kurangnya, tetapi yang sangat membahagiakan bagi saya selaku pengawas, saya diterima dengan baik oleh seluruh warga satuan pendidikan, sehingga terjalin komunikasi, terjalin diskusi secara terbuka, tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Bahkan kadang-kadang yang sama kepala sekolah tanpa surat pun komunikasi itu sangat bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita sudah laksanakan selama 8 bulan ini nanti bisa membawa SMK, terutama SMK Prawima ini menjadi salah satu sekolah yang diunggulkan, sekolah yang dicita-citakan, walaupun dengan biaya murah, tetapi murah biayanya, tetapi kualitasnya tidak murahan. Oke, yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada tambahan terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, bisa ditambahkan oleh rekan Tiang Pak Pak. Oke, susun. Silakan kalau kembali sudah lengkap sekali dari identitas kami di pengawas itu sekali. Nah, di dalamnya tadi kata kuncinya sebenarnya pendampingan. Sekarang paradigmanya sudah berubah. Bagaimana pendampingan ini? Jadi kami datang ke sekolah itu adalah untuk membangun sebuah kolaborasi dengan juga sekolah terutama. Nah, di dalamnya tentu karena ini pendampingan. Nah, berarti kami juga berkewajiban sekali bagaimana memetakan kondisi yang ada di sekolah, kemudian kita melihat ya seolah-olah ini ya kita melihat sekolah ini agak lebih jauh lah sedikit. Nah, ibarat misalnya ini mungkin Pak Kepala Sekolah sudah secara intensif ini ibarat lampu ini dari dekat itu melihat potensi yang ada di sekolah, mengembangkan pelaksanaan pengelolaan sekolah. Nah, kita mungkin ruangnya nanti lebih lebar sedikit Pak. Nah, kita akan lihat juga bagaimana kondisi sekolah ini juga berada di lingkungan kita. Nah, ini kita ingin mensinergikan itu. Dan benar sekali tadi bahwa kita membangun kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukan dalam ini pengawas dengan kepala sekolah ya. Di sini adalah membangun kebersamaan sehingga sekolah ini bisa maju, bisa tumbuh, bisa apa yang barangkali potensi dapat kami lihat. Nah, kami diskusikan kembali sehingga sekolah ini bisa potensinya bisa dikembangkan lagi. Ya, mungkin itu tambahan dari saya terkait bagaimana peran kami sebenarnya di pengawas sekolah adalah melakukan kolaborasi untuk peningkatan mutu sekolah itu sendiri, dan tentu ada kemajuan yang terjadi di sekolah ya kemajuan kami juga sama-sama, dan kemajuan dunia pendidikan terutama di Provinsi Bali. Mungkin itu yang dapat kita tambahkan sedikit tentang tugas-tugas kami di pengawas. Baik, Bapak selaku pengawas Bapak dan Bapak Kepala Sekolah, saya sangat tertarik dengan tugas pokok fungsi Bapak selaku pengawas, profesional, perencana. Jadi intinya adalah melakukan pendampingan, kan gitu Pak. Nah, terkait dengan pendampingan ini kembali Pak Wayan Budiase, beliau juga dulu
seorang guru, seorang teacher, orang di daerah yang sangat susah, cari muridnya itu susah. Benar Pak? Asalkan dia mau masuk aja sudah kita bangga Pak ya. Dan kemudian terkait dengan pendataan ini, kira-kira Pak Wayan, bagaimana pandangan awal tentang sekolah kami? Kemudian kira-kira apa ya perlu kita benahi ke depan, sehingga kebetulan kami didampingi oleh para sekolah, nanti mungkin beliau dari bincang-bincang ini termotivasi untuk menjaga sekolah kami. Jadi kami kan ingin terus maju, tidak ada istilahnya mundur, kecuali tarik nafas mungkin mundur. Kami kan ingin. Silakan Pak Wayan. Oke, kembali mungkin yang Bapak cermati, mungkin tweet pertama kita melihat dulu dari bidang perpihakan program-program sekolah itu bagaimana menyentuh pada keberpihakan pada siswa sendiri. Nah di sana kita lihat potensi di sini cukup memadai, baik dari keberadaan sekolah, sarana ini sangat mendukung sekali bagaimana terwujudnya program-program yang berpihak kepada murid. Kemudian yang berikutnya bagaimana mewujudkan pengelolaan sekolah yang transparan, yang bagaimana mencerminkan keterbukaan juga ini ada di pihak manajemen utama dari Bapak Kepala Sekolah. Nah di sini perlu dikembangkan dan bahkan sudah berjalan dengan baik. Nah inilah sebagai wujud sekolah bahwa sudah bergerak. Sekolah di sini sesungguhnya sudah melakukan itu. Kemudian bagaimana iklim lingkungan belajar ini benar-benar saya lihat begitu masuk ya ini auranya religius ya, nyaman. Nah ini kan ada program bagaimana menciptakan gerakan sekolah aman. Nah ini benar-benar bisa terwujud di sini. Ya kita begitu melihat, nah ini kok nyaman sekali. Nah ini sekolah aman bencana juga di sini sudah terbangun sistemnya dengan baik. Bahkan ada kerjasama melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti BPBD, ada damkar. Nah ini sudah salah satu hal yang saya lihat dari awal sudah dilakukan di sekolah ini. Dan bagaimana pula sekolah sudah melaksanakan ya mungkin dulu paradigmanya berbeda sedikit. Bagaimana alumni ini setelah lulus ya mereka lepas. Nah sekarang di sini dibangun alumni ini bagian dari kita juga. Nah ini komunikasi dengan alumni ini sangat-sangat erat kaitannya dengan program research study itu sendiri. Nah ini bagaimana sekolah juga memperdayakan alumni. Nah, barangkali dari diskusi yang terjadi nanti akan dibentuk bagaimana forum setiap angkatan lulusan itu ada sehingga sekolah masih bisa membangun komunikasi dan tidak menutup kemungkinan pula dari alumni kita itu sudah langsung bekerja bahkan berwirausaha menjadi owner juga ada Pak. Nah inilah sekolah nanti kita bisa memperdayakan mereka, memotivasi adik-adiknya yang ada di sekolah kita ini. Nah mungkin itu pandangan saya pertama kali datang ke sekolah ini, sekolah yang benar-benar ini terbuka sekali untuk lagi sedikit saja sudah langsung menjadi sekolah yang barangkali seperti itu harapan saya. Terima kasih. Memang sih itu harapan kami dari pihak lembaga sekolah, mengharapkan sebuah sekolah yang nyaman tidak. Nah baik, terkait dengan apa yang Bapak paparkan tadi berdua, Pak Wayan Priasa dan Pak Made. Nah sekarang Bapak Kepala Sekolah, apa yang Bapak inginkan dari pandangan biro ini sehingga kita benar-benar menjadi sekolah, karena tanda kutip sekolah unggulan lah ya, yang kita harapkan nanti. Silakan Bapak. Ya, semua sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Adi, Pak Wayan yang sudah senantiasa mendampingi kami. Pak Made sudah 8 bulan ya, seiring berjalannya pendampingan dari Bapak sekali, tentu saja yang kami harapkan kami bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Tak lupa kami selalu minta saran, doa, kritikan yang membangun. Tujuannya sekali lagi seperti yang Pak Wayan bilang,
kami menginginkan segala sesuatunya di SMK Prawima ini menjadi lebih baik lagi. Nah, oke, Pak ya. Baik, teman-teman semuanya, para audien dan lain sebagainya. Sekali lagi kami pihak lembaga sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak selaku pengawas komprehensif sekolah kami, Pak Wayan Widiasa dan Pak Mariano yang telah hadir sekolah kami. Semoga apa yang menjadikan sebuah harapan, sebuah cita-cita yang tertuang dalam visi misi sekolah kami menjadikan sebuah kenyataan. Dan tidak segan-segan juga kami, apakah Bapak diundang atau tidak diundang, tolonglah namanya saja Bapak tadi melakukan suatu perencanaan, nanti datanglah sekolah kami. Kami akan terbuka lebar Pak. Datang sekolah kami akan terima untuk memberikan pembinaan. Baik teman-teman semuanya, demikian informasi dari tim pengawas yang hadir hari ini. Orangnya low profile keduanya ini, semoga menjadi panutan bagi kita semuanya. Harapan kita semuanya, semoga guru-guru kami memiliki low profile seperti beliau. Jadi kita harapkan demikian. Semoga apa yang kita cita-citakan nanti menjadikan sebuah kenyataan di lapangan. Itu harapan kita semuanya. Kita akhiri dengan Prano Santi. Oh, Santi, Santi.